Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Suladarman. Saya Sony Alisham. Ya, dari kelas TKPN 2B akan menjelaskan tentang distilasi. Baiklah, pada bagian definisi, yaitu distilasi adalah proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah. Dalam hal ini, jika ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda fase misalnya padat dan cair, maka hanya perlu menggunakan filter atau penyaring untuk memisahkannya. Dan ada juga campuran itu berupa suatu zat cair yang bersifat homogen, maka penyaringan tidak akan mampu memisahkan komponen tersebut karena komponen tersebut adalah melalui distilasi yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Yang kedua yaitu cara kerja. Cara kerja dari distilasi yaitu memanfaatkan perbedaan rumus titik didih dari komponen campuran untuk dapat terpisah. Dalam distilasi akan dilakukan proses pemanasan dengan suhu tertentu di mana penentuan suhu tersebut didasarkan pada titik didih komponen yang akan dipisahkan. Selanjutnya, uap dari salah satu komponen dengan titik didih yang rendah akan naik dan mengalami kondensasi atau pendinginan secara serentak sehingga zat yang berupa uap tersebut akan mencair dan kembali menjadi bentuk cairan. Dan hasil dari kondensasi tersebut akan mengalir dan ditampung pada tempat lain yang disebut dengan distilat. Sedangkan sisa dari wadah awal yang tertinggal di labu ya disebut dengan residu. Yang ketiga yaitu hukum dan rumus. Ada dua macam hukum pada proses distilasi ini, yaitu hukum Raoult dan hukum Dalton. Sebagai berikut penjelasannya. Suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan daerah sekitarnya dikenal sebagai titik didih dari cairan. Pada suhu titik didih ini, cairan akan diubah dari bentuk cair menjadi bentuk uapnya melalui pembentukan gelembung uap. Titik didih cairan juga dapat berubah sesuai dengan tekanan daerah di sekitarnya. Sebagai contoh, titik didih air di permukaan laut sebesar 100 derajat Celcius, namun titik didih air pada ketinggian 1905 meter adalah 93,4 derajat Celcius, yang disebabkan karena tekanan atmosfer yang relatif lebih rendah pada daerah tinggi. Pada campuran berbentuk cair, proses distilasi bergantung pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Sesuai hukum Raoult, tekanan parsial komponen cairan tunggal dalam campuran ideal sama dengan tekanan uap dari komponen murni dan fraksi molnya. Sedangkan menurut hukum Dalton, tekanan total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial dari semua konstituen. Oleh karena itu, tekanan uap juga sangat berpengaruh pada proses distilasi ini. Rumus hukum Raoult yaitu Y sama dengan M kali X, yang mana Y adalah pelarut, M adalah pelarut, dan X adalah larutan. Dan hukum Dalton yaitu P sama dengan PA dan ditambah PB. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang soal akan dilanjutkan pada rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah contoh soal distilasi. Soalnya itu suatu kolom distilasi memisahkan 10.000 kg per jam campuran 50% benzana dan 50% toluena. Produk yang perlu di kondensor pada bagian atas kolom mengandung 95% benzana dan bagian bawah W dari kolom tersebut mengandung 96% toluena. Aliran uap atau V yang memasuki kondensor tersebut dari bagian atas kolom adalah 8.000 kg per jam. Sebagian produk dari kondensor dikembalikan ke kolom sebagai aliran balik atau door flux, dan sisanya dikeluarkan untuk pengguna di tempat lain.
Asumsikan bahwa komposisi dari aliran bagian kolom atau V produk yang keluar D dan aliran R adalah identik dari karena aliran V terkondensasi dengan sempurna. Carilah rasio R per D dari jumlah produk yang dialirkan kembali atau refleks terhadap produk atau distilat. Selanjutnya, pengerjaan dari soal-soal tadi. Didapat neraca bahan keseluruhan atau neraca massa totalnya yaitu F dengan MOS F sama dengan D tambah W, dimana feednya 10.000, lalu distilat ditambah W atau residu sama dengan, atau D sama dengan 1000 dikurang W atau residu. Neraca bahan komponen benzena yaitu feed dikali 0,5 yang didapat dari 50% sama dengan D dikali 0,95 dari 95%, W dikali 0,04 dari 4%. Karena 4%, 0,04 didapat dari 4% dari 96% toluena, lalu sisanya 4% itu adalah benzena. 1000 dikali 0,5 sama dengan 10.000 kali 0,5 sama dengan 10.000 dikurang W atau residu dikali 0,95 ditambah W dikali 0,04 sama dengan 5.000 sama dengan 9.500 dikurang 0,95 W ditambah 0,4 W. 0,91 W sama dengan 4.500. Maka W sama dengan 4.500 dibagi 0,91 didapat 4.945 kg per jam. D sama dengan 10.000 dikurang 4.945 sama dengan 55 kg per jam. Perhatikan kesetimbangan di sekitar kondensor. Dengan rumus V atau vapor sama dengan distilat tambah residu. Dapat vapornya 8.000 sama dengan 5.055 distilat tambah R atau residu. Jadi residu dikurangkan 8.000 dikurang 5.055 sama dengan 2.945 kg per jam. Maka rasio R per D atau residu per distilat dengan 2.945 dibagi 0,555 sama dengan 0,58 atau 58%. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami ucapkan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.